teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke, video kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah PWTN atau penilaian watak dan tata nilai, yaitu dosen saya, Pak Sahara. Ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab, tapi sebelum itu, bagi teman-teman nih yang baru pertama kali menemukan channel saya minta kepada kalian untuk di like, subscribe, komen, kalau bisa juga di share ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi kita akan menjawab 3 pertanyaan. Dan pertanyaan pertama itu adalah, apa tanggapan Anda? Ayah harus mendapat tempat sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai pendampingnya. Dan jika kalau ayah tidak berperan sebagai kepala dalam rumah tangga, maka anak tidak memiliki idola yang jelas dan tidak memiliki konsep otoritas secara jelas. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak teman-teman untuk membaca Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan tempat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tanggapan saya tentang pertanyaan ini yang pertama, benar, ayah harus mendapatkan tempat sebagai keluarga. Yang jelas dong, gak mungkin ayah itu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ada yang bantu atau menolong. Pasti dia membutuhkan. Saya aja pribadi masih membutuhkan orang di sekitar saya, apakah teman saya atau mungkin orang-orang yang saya kenal atau saya tidak kenal, apalagi ayah sebagai kepala keluarga. Makanya Tuhan mengirimkan seorang penolong. Siapa itu? Istrinya, untuk membantu dia melakukan pekerjaan sehari-hari. Dan kalau ayah tidak berperan sebagai kepala rumah tangga, maka anak tidak memiliki idola yang jelas dan tidak memiliki konsep otoritas secara jelas. Jelas tuh. Misalkan ayahnya ini tidak bertanggung jawab atas rumah tangganya, pasti dong anaknya istilahnya hidupnya tidak benar atau karu-karuan. Mungkin dia menganggap bapakku aja nggak jelas, apalagi aku. Makanya dia tidak memiliki idola yang jelas dan tadi tidak memiliki konsep otoritas secara jelas, tidak memiliki konsep untuk berdiri sendiri, tidak ada yang mengajari atau mungkin saya sangat-sangat setuju dengan pertanyaan ini. Oke, kita akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Stay tune teman-teman. Dan pertanyaan kedua itu adalah, pengaruh budaya manakah yang menonjol yang Anda alami? Di sini ada beberapa budaya yang diberikan kepada saya, itu adalah budaya permisif, kekuasaan, hierarkis, rasa malu takut, dan pengaruh tuan rumah tangga. Menurut saya, pengaruh budaya yang saya alami itu adalah kekuasaan. Kenapa teman-teman? Saya akan cerita sedikit bahwa saya itu keturunan Batak. Pasti teman-teman tahu lah sedikit tentang budaya Batak. Dan ya, budaya Batak itu kan sangat-sangat keras dengan atau sangat-sangat kental dengan kebudayaannya. Menurut saya suku saya itu memang gitu. Dan kenapa saya pilih kekuasaan? Setahu saya nih ya, mohon maaf kalau saya salah, laki-laki itu kedudukannya lebih tinggi dari perempuan. Maksudnya laki-laki itu dianggap sangat-sangat
penting. Karena itu katanya untuk meneruskan marga. Ya perempuan juga penting sih, tapi ya yang lebih penting itu tingkatannya laki-laki. Jadi menurut saya pengaruh budaya manakah yang menonjol yang saya alami itu adalah kekuasaan. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Teman-teman penasaran ya apa pertanyaannya? Oke, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Stay tune. Dan pertanyaan terakhir, apa berkat yang Anda dapatkan dengan topik ini? Di topik pembahasan tugas ini adalah disiplin dan kasih sayang. Saya mengajak teman-teman untuk membaca dari Amsal 19 ayat 18. Amsal 19 ayat 18. Ajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan kau menginginkan kematiannya. Jadi berkat yang saya dapatkan itu sudah sewajarnya orang tua itu mendidik kita, karena itu adalah salah satu bukti kasih sayang kepada kita, khususnya anak-anaknya. Ya jelas dong, kalau seandainya kita melakukan kesalahan, ya pasti kita akan mendapatkan hukuman. Ya nggak mungkin dong kita langsung dapat hukuman dari Tuhan. Keras, sangat-sangat keras hukuman dari Tuhan. Jadi Tuhan tuh mengingatkan kepada orang tua, didiklah anakmu, karena itulah salah satu bukti tanda kasih sayang, dan mengingatkan kita untuk remember, untuk tidak melakukan hal yang sama atau hal yang serupa dengan apa yang kita lakukan. Jadi itu ya teman-teman, orang tua itu sayang, sangat sayang. Orang tua tidak mungkin gak sayang sama kita. Mungkin kita berpikir, kenapa sih harus dipukul, kenapa sih harus dihajar? Itu tadi, ini yang kita bilang, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan kau menginginkan kematian. Itu dia. Orang tua itu mengajarkan supaya kita tidak menyimpang dari ajaran Tuhan. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan. Kita sama-sama belajar ya teman. Oke, sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, like, comment. See you next time in video. Bye bye. Bye bye teman-teman.